Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Ibu-ibu di belakang ada? Oh, ada. Ternyata ada, Pak. Alhamdulillah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, dua maghrib kemarin dan hari ini hujan turun. Maksud hati pinginnya tidak hujan supaya jamaah yang datang hadir di majelis taklim banyak seperti hari pertama dan kedua. Tapi itu keinginan kita. Sementara wallahu fa'alun lima yurid. Allah punya hak melakukan apa saja yang Allah kehendaki tanpa bisa dicegah. Pengennya jangan hujan, tapi Allah pengen hujan. Fa'asa an takrahu syai'aw wa yaj'alallahu fihi khairan katsira di surat An-Nisa. Boleh jadi kalian tidak suka, justru yang kalian tidak sukai itu Allah akan mendatangkan kebaikan yang banyak. Sementara di surat Al-Baqarah, wa asa an takrahu syai'a kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kalian mencintai sesuatu padahal itu jelek di sisi Allah. Boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal menurut Allah di situ ada banyak kebaikan. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang ngerti, kalian yang bodoh. Jadi pengennya tidak hujan, tapi ternyata Allah turunkan hujan. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, coba pada malam hari ini saya akan sampaikan pentingnya duduk di majelis taklim. Dari mana saya bicara? Coba kita bicara dari pinggir-pinggir dulu. Kita sepakati bahwa orang yang gemar berzikir pasti hatinya tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan zikrullah hati akan menjadi tenang. Sekarang mana buktinya? Ini kayu sudah ditumpuk, Ibrahim sudah diletakkan di atas kayu, badan diikat, tiba-tiba api sudah mulai dinyalakan. Kenapa Ibrahim tidak panik? Karena hadis mengatakan begitu melihat api sudah mulai dinyalakan, Ibrahim mengucapkan kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini salah satu zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hasbunallah, cukup bagi Allah, cukup bagi kami Allah saja, wa ni'mal wakil, dan Allah sebaik-baik pelindung. Satu kalimat diucapkan oleh Ibrahim
menyebabkan Allah berfirman, ya naru kuni bardan wa salaman, wahai api tugas kamu dingin, kayu tetap terbakar, tapi Ibrahim wajib selamat. Jadi Ibrahim tidak panik karena mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ribuan tahun kemudian cucu Ibrahim yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, ada informasi orang kafir Quraisy datang mengepung lagi kota Madinah, siap menyerang kalian wahai kaum muslimin. Fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Melihat situasi genting, Rasulullah dan para sahabat mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini contoh zikir membikin hati tenang. Sementara kalau bapak-bapak piknik, jalan-jalan ke Parangtritis, apalagi nonton hiburan, duduk sambil minum kopi, mendengarkan musik, maka ini semua adalah hiburan, dan hiburan membikin hati senang. Berarti apa? Zikir membikin hati tenang, hiburan membikin hati senang. Beda antara tenang dan senang. Tapi manusia, orang-orang lebih fokus mengejar kesenangan daripada mengejar ketenangan. Boleh tidak mencari kesenangan dengan cara piknik, hiburan dan lain sebagainya? Oh, tidak masalah, boleh. Tapi jangan lupa, hati itu tidak hanya senang, hati itu juga butuh ketenangan. Maka kalau Bapak biasa punya jadwal sehari harus baca Quran, punya target, setiap keluar rumah membaca bismillahi tawakkaltu 'alallah, sebelum makan tidak lupa baca bismillah, kemudian mau tidur bismika Allahumma ahya wa amut, ketika naik kendaraan singgah di satu tempat, sebelum turun dari mobil a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Zikir ini sering diamalkan, maka hati akan menjadi tenang. Baik, uniknya Bapak-bapak, ketika zikir disebut, ternyata zikir itu tidak hanya identik baca subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Zikir tidak hanya baca Quran, tapi duduknya bapak-bapak di pengajian ini juga bagian dari zikir. Maka coba kita cari bukti, duduknya bapak-bapak menyimak ceramah itu termasuk zikir. Dalilnya banyak. Coba yang paling terkenal saja, meskipun bapak-bapak tidak lupa, tapi pasti hadis ini pernah kita dengar. Inna likulli babin min abwabil masjidi malaikatun yaumal jumu'ati. Di setiap pintu dari pintu-pintu masjid pada hari Jumat pasti berdiri para malaikat. Ini kan pintunya banyak, hari Jumat pasti ada satu malaikat. Tugasnya apa? Yaktubunal awwala fal awwala, menulis siapa yang datang pertama, siapa yang datang selanjutnya dan selanjutnya. Faida sa'idal imamu al minbar, ketika khotib sudah naik mimbar, tawu as-suhuf, lembaran catatan hadir oleh malaikat ditutup. Berarti kalau bapak-bapak datang hari Jumat ke masjid, khotib posisinya sudah di atas mimbar, itu tidak dicatat, dianggap bolos. Tolong jangan
dijadikan sholat Jumat dijadikan bahan candaan, dianggap sepele. Pastikan kita datang sebelum khotib naik mimbar, karena yang datang ketika khotib sudah naik mimbar tidak dicatat oleh Allah, dicatat oleh malaikat untuk dilaporkan kepada Allah. Tawu as-suhuf, lembaran catatan ditutup. Kenapa malaikat menutup? Yastami'una az-zikra, karena malaikat ingin mendengar zikir. Coba kita buka syarah para ulama. Zikir itu apa? Khutbah. Berarti khotib naik mimbar untuk menyampaikan khutbahnya, yang menyimak itu tidak hanya kita sebagai manusia, malaikat ikut menyimak khutbah. Khutbah itu di hadis ini disebut dengan zikir. Jadi Bapak cuma dengar khotib ceramah 10 sampai 15 menit. Duduknya kita mendengar ceramah khotib itu dianggap sedang berzikir. Maka Atha bin Abi Rabah, murid terbaik Abdullah bin Abbas, ketika ditanya majlis zikir itu apa? Majlisu al-halali wal harami wa majlisun yabhathu kaifa tusalli wa kaifa tuzakki wa kaifa tasumu. Majlis zikir adalah majlis yang membahas halal dan haram, majlis yang membahas tata cara sholat, hukum-hukum zakat, tata cara saum, wa kaifatu tallik, termasuk urusan talak. Ketika dibahas itu dianggap sebagai majlis zikir. Maka bapak-bapak hari ini sedang duduk di majlis zikir. Kembali ke awal tadi, zikir itu menenangkan hati. Ada satu hadis, kelihatannya bapak-bapak juga kenal hadis ini. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah satu kaum berkumpul di rumah-rumah Allah, nama lain dari masjid. Yatluna kitab Allah, acara kumpul-kumpul di masjid kegiatannya satu, Al-Quran dibaca. Wa yatadarasunahu, dipelajari isinya. Berarti kan pengajian, ayat dibaca, dikupas isinya. Illa nazalat alaihimus sakinah, pasti Allah turunkan rasa tenang. Nah tadi zikir itu menenangkan hati. Majelis taklim itu juga bagian dari zikir. Siapa yang duduk di majelis taklim, Allah akan turunkan rasa tenang. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah kelilingi bapak-bapak oleh rahmat. Wa haffatmuhumul malaikah, malaikat berada di atas kita menaungi dengan sayap-sayapnya. Berarti bapak-bapak sekarang sedang dinaungi para malaikat dengan sayap-sayapnya. Berarti malaikat sedang fokus berada di atas Masjid An-Nur. Dari awal sampai akhir tanpa henti bapak-bapak didoakan oleh para malaikat, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaihi. Ya Allah, ampuni dia, rahmati dia, terima tobatnya. Padahal bapak-bapak kan tidak beristighfar, tapi selama bapak duduk di sini didoakan non-stop oleh para malaikat, semoga kita dirahmati, semoga kita diampuni oleh Allah. Padahal kita tidak memohon rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang hebatnya di ujung hadis, wa dzakarahumullahu fiman indahu, Allah sebut nama orang-orang yang duduk di majelis taklim satu persatu di hadapan seluruh malaikat yang ada di langit.
Berarti nama bapak-bapak sekarang detik ini sedang populer di langit. Itulah mengapa majelis zikir bisa mendatangkan ketenangan. Baik, ini poin pertama, hadis pertama berkenaan dengan pentingnya datang ke majelis taklim. Yang kedua, di beberapa hadis Rasulullah sering menyebut 3 malaikat dalam satu kalimat. Kira-kira 3 malaikat ini siapa? Ada yang tahu? Disebut dalam satu kalimat oleh Rasulullah. Belum pernah mendengar, Pak? Jibril, Mikail, Israfil. Contohnya doa iftitah untuk sholat tahajud itu kan banyak. Salah satunya adalah Allahumma Rabba Jibrila wa Mikaila wa Israfila Fatiras samawati wal ard anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Ini wajah-wajah nggak kenal ya Pak. Ini bacaan ini belum kenal Pak. Baru hari ini. Oh ya. Baik, ini contoh bacaan iftitah sebelum membaca Al-Fatihah, sebelum kita, saat kita sedang sholat tahajud. Jadi Rasulullah menyebut Jibril, Mikail, Israfil. Loh, kenapa disebut? Kok tidak malaikat Ridwan gitu? Kenapa tidak malakul maut? Kenapa tidak malaikat Zabaniyah atau malaikat Malik? Kenapa Munkar dan Nakir tidak disebut? Yang disebut Jibril, Mikail, Israfil. Saya orangnya penasaran, saya buka banyak kitab, nggak ketemu. Tapi tiba-tiba di kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, tulisan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, di situ diterangkan kenapa 3 malaikat ini disebut. Satu, Jibril dulu kita selesaikan. Jibril itu ditugaskan untuk menurunkan wahyu. Jibril ditugaskan untuk menurunkan wahyu. Wahyu itu diterima oleh Rasulullah, kemudian disampaikan, diterangkan, dijabarkan, bahkan dipraktekkan di hadapan para sahabat. Orang kalau akrab dengan wahyu itu hatinya hidup. Sekarang pertanyaannya, di mana tempat Bapak akrab dengan wahyu? Wahyu itu kan Quran, dijabarkan dengan hadis. Di mana bapak-bapak dan ibu-ibu bisa berakrab-akrab dengan wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah? Tempatnya di majelis taklim. Di majelis taklim akhirnya Bapak kenal halal dan haram, tahu perintah dan larangan, bisa membedakan mana hak dan batil, ngerti benar ini tauhid atau syirik, sunnah atau bid'ah. Pulang dari pengajian otomatis hatinya nyetel. Kalau diajak sesuatu, maaf, ini halal atau haram, ini boleh atau tidak, ini mendatangkan pahala atau mendatangkan dosa. Orang seperti ini hatinya hidup. Berarti Jibril ditugaskan menurunkan wahyu, yang wahyu itu fungsinya menghidupkan hati. Baik, kenapa Mikail disebut? Mikail ditugaskan menurunkan air hujan. Begitu hujan turun,
air meresap ke bawah, di bawah ada sumber-sumber mata air. Hujan turun, akhirnya apa? Pohon-pohon tumbuh subur, rumput-rumput tumbuh, dimakan kambing, sapi dan lain sebagainya. Tiap hari kita bisa minum air ini dari air hujan yang turun ke bumi, menyerap ke tanah, sumber-sumber di bawah disedot, akhirnya kita bisa minum air ini. Berarti apa? Mikail menurunkan air hujan, ditugaskan untuk menghidupkan fisik makhluk hidup yang ada di dunia ini. Kita bisa hidup karena tidak bisa dipisahkan dengan air hujan. Makan nasi, oh gak bisa dipisahkan dengan air hujan. Makan ikan, oh gak bisa dipisahkan dari air hujan. Makan daging sapi, sapi bisa hidup lewat rumput, rumput bisa tumbuh lewat hujan. Berarti Jibril dan Mikail punya kesamaan dan perbedaan. Persamaannya, tugasnya sama-sama menghidupkan. Yang ini menghidupkan hati, yang Mikail ditugaskan untuk menghidupkan fisik. Bapak butuh malaikat Mikail, petani butuh malaikat Mikail, karena sawah perlu hujan. Tiap hari saya butuh minum. Dari mana? Dari hujan yang diturunkan oleh Mikail. Saya pergi ke warung bakso, bakso daging sapi. Sapi bisa hidup dari mana? Dari rumput. Kok rumput tumbuh hijau? Dari hujan. Berarti kita butuh fisik kita hidup lewat malaikat Mikail sebagai wasilah dari Allah, tapi kita juga ingin hati kita hidup lewat duduknya kita di majelis-majelis taklim. Sekarang kenapa Israfil? Nah, Israfil. Ternyata Israfil ditugaskan untuk meniup trompet. Trompet pertama menyebabkan seluruh makhluk akan mati. Trompet kedua, yang mati-mati diminta untuk hidup. Kita nanti akan hidup di padang mahsyar setelah tiupan trompet kedua. Berarti bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, di dunia ini kita butuh hati kita hidup, fisik kita hidup lewat malaikat Jibril dan Mikail, dan dari keduanya inilah ketika hati kita hidup, fisik kita hidup, suatu saat kita akan mati lewat trompet pertama dan akan hidup kembali lewat tiupan trompet kedua. Inilah rahasia kenapa tiga malaikat ini disebut oleh Rasulullah SAW dalam satu kalimat. Tapi dari inti yang saya sampaikan adalah berarti jangan hanya mengejar hidup secara fisik, tapi kejarlah hidup secara hati. Ya Allah, ini kan waktunya sholat subuh, saya ngantuk, tapi sholat subuh berjamaah pahalanya mantap. Man sholat subha fi jama'atin faka'annama sholal laila kullahu. Siapa yang sholat subuh berjamaah, pahalanya setara dengan sholat tahajud semalam suntuk. Akhirnya hatinya hidup, langsung tempat tidur ditinggalkan, berangkat ke masjid. Orang seperti ini hatinya hidup, punya duit. Kalau hatinya hidup, dia ingat pengajian disampaikan ustadznya, ada perintah zakat, infak dan sedekah. Siapa yang zakat, infak, sedekah pahalanya sekian sekian sekian. Siapa yang pelit nanti akan diancam dengan hukuman ini dan itu. Akhirnya hatinya hidup, duit pun dikeluarkan. Maka orang yang tidak biasa duduk di majelis taklim bisa dipastikan hatinya akan mati. Keras, tidak peduli halal dan haram.
Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, inilah pengantar materi kita pada malam hari ini. Kenapa kita perlu rajin-rajin datang ke majelis taklim. Dan saya tambahkan satu lagi, yang datang ke majelis taklim itu tidak hanya bapak-bapak, para ustadz juga wajib menyisihkan waktu untuk duduk statusnya sebagai murid. Itu tidak bisa tidak, karena Allah mengingatkan kepada para ulama, walakin kunu rabbaniyin, jadilah kalian generasi rabbani. Kenapa disebut generasi rabbani? Bima kuntum tu'allimunal kitab, karena kalian terus menerus mengajarkan isi kitab. Berarti orang ini kan ulama, ceramah tiap hari terus menerus, karena menggunakan kata kerja bentuk fi'lun mudhari, kata kerja bentuk present continuous, terus menerus. Tapi kalimat berikutnya, wa bima kuntum tadrusun, kalian juga tetap terus menerus tanpa henti belajar. Berarti mengajar dan belajar. Saya juga menyisihkan waktu setahun sekali, meninggalkan aktivitas untuk duduk menyimak materi dari ulama Timur Tengah yang kita undang ke Indonesia. Kadang-kadang saya off dari semua aktivitas 2 minggu, pernah sebulan, pernah 2 bulan saya tinggalkan seluruh aktivitas demi tetap untuk menuntut ilmu. Menariknya, di sela-sela haji tahun 2006, haji pertama, saya ketemu teman saya yang sedang kuliah di, adik kelas saya kuliah di Madinah. Di Masjid Nabawi itu kan ada pengajian-pengajian ulama-ulama. Jadi bagi para mahasiswa yang ingin menambah ilmu, tidak hanya di bangku kuliah, ikut kajian di Masjid Nabawi. Di satu waktu biasanya ada 6 pengajian, ada 7 pengajian. Teman saya nunjuk, itu yang duduk itu syekhnya di kota Madinah. Ternyata beliau duduk ikut mendengarkan pengajian. Akhirnya di sela-sela majelis taklim, saya bisik-bisik ke syekh itu, wahai syekh, indi muskilah, saya punya problem ilmu yang belum saya pecahkan, saya mau bertanya kepada anda. Saya ajukan pertanyaan, apa jawaban beliau? Maaf, saya sedang jadi murid, kalau mau bertanya, tanya kepada syekh yang sedang ceramah. Berarti banyak di kota Madinah ulama-ulama biasa ngisi pengajian, tapi mereka juga punya waktu tetap duduk untuk menyimak ilmu dari ulama lain. Itu ulama tetap ngaji, apalagi bapak-bapak yang bukan ulama. Selesai ada pertanyaan seputar kajian atau di luar pembahasan, saya persilahkan. Saya utamakan yang duduk menyandar. Nah, yang mau bertanya, menyandar itu boleh tidak Pak? Boleh. Di kajian bulan Ramadan sudah saya sampaikan, duduk menyandar itu bagus. Alal araiki muttaqiun, penghuni surga itu duduk menyandar, kan keren. Masuk surga belum, tapi gaya duduknya sudah seperti penghuni surga. Baik, silakan. Ada ibu-ibu yang mau tanya, Bu? Silakan. Ya, riya belum selesai. Ya. Oh ya. Ujub, baik. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di kitab Iqtida'us Siratil Mustaqim membedakan antara ujub dan takabbur. Takabbur itu kan sombong, ujub bangga. Bedanya apa?
Kalau takabur, sombong, itu adalah orang yang bangga dengan sesuatu yang tidak ada pada dirinya. Jadi orang yang disebut sombong membanggakan diri dengan sesuatu yang tidak ada pada dirinya. Contohnya Fir'aun itu disebut sombong ketika mengatakan, Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian paling tinggi. Padahal Allah tetap paling tinggi kan, dia merasa paling tinggi, itu sombong. Membanggakan diri sesuatu yang tidak ada pada dirinya. Tapi kalau ujub, membanggakan diri yang dia punya sesuatu yang menyebabkan sebenarnya dia pantas bangga dengan keistimewaan yang ada pada dirinya. Tapi ujub dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana dalilnya? Dalilnya adalah di Sahih Bukhari di Kitabul Ilmi. Nabi Musa ditanya oleh muridnya, "Ya Musa, ata'lamu ahadan a'lamu minka?" Wahai Musa, di dunia ini ada tidak orang yang lebih pintar dari dirimu? Nabi Musa menjawab, oh enggak ada. Saat ini yang paling pintar aku. Dan memang tidak ada yang lebih alim, lebih pintar saat itu kecuali Nabi Musa alaihissalam. Boleh atau tidak? Jawaban Nabi Musa tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Akhirnya Nabi Musa dihukum oleh Allah untuk belajar kepada Khidir. Ketika Nabi Musa akhirnya berangkat ditemani muridnya Yusha bin Nun, id qala lahu Musa wa id qala Musa li fatahu inni la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya hukuba. Wahai muridku, aku akan mengadakan perjalanan untuk mencari Khidir, mencari ilmu kepada Khidir, meskipun aku harus berjalan berabad-abad, karena aku dihukum oleh Allah memberi jawaban, ada tidak orang yang lebih pintar dari diriku? Aku menjawab tidak ada, yang paling pintar aku. Dan memang kenyataannya dia yang paling pintar. Padahal coba kita banding-bandingkan, ini Musa, ini Khidir. Musa nabi iya, rasul iya, ulul azmi jelas, punya kitab Taurat, pengikut terbanyak, ranking kedua di bawah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi yang membaca Quran, kisah terbanyak dalam Al-Quran dinominasi oleh kisah Nabi Musa. Khidir gak jelas. Para ulama tidak sepakat Khidir itu siapa. Ada yang mengatakan Khidir itu Rasul, ada yang mengatakan oh dia orang soleh, karena Allah menyebut dalam surat Al-Kahfi Khidir dengan fawajada abdan min ibadina. Bertemulah Musa dan Yusha bin Nun dengan seorang abdan, hamba. Dari kata abdan, ada para ulama mengatakan oh berarti dia bukan Rasul. Tapi sebagian ulama mengatakan justru abdan menunjukkan dia adalah Rasul, karena Rasulullah berkali-kali dalam Al-Quran disebut dengan abdun. Yang paling mudah apa? Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah mengisrakan hambanya. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Kalian masih ragu dengan Quran yang kami turunkan kepada hamba kami. Siapa? Rasulullah. Wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libada.
Siapa Abdullah? Rasulullah di surat Jin. Wa ma anzalna ala abdina yaumal taqal jam'an yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Rasulullah disebut abdun di surat Al-Anfal. Berarti intinya Khidir gak jelas. Orang yang punya kedudukan tinggi, punya pengikut banyak, ternyata harus belajar kepada statusnya Nabi atau Rasul tidak jelas, tidak punya kitab, tidak jelas apakah dia punya pengikut. Kenapa? Ujub. Maka yang pernah belajar Sahih Bukhari di Kitabul Ilmi, kalau ditanya siapa yang pinter, jangan langsung mengatakan saya. Misalnya ada motor mogok, ini kira-kira siapa yang menguasai urusan mesin? Kalau bapak sebagai orang bengkel, bismillah coba saya periksa, barangkali saya bisa menghidupkan mesin. Tapi kalau saya kan sudah di bengkel 30 tahun, nah itu nama ujub. Jadi tetap menunjukkan dia harus tawadu. Bahkan ulama-ulama sudah doktor-doktor, profesor-profesor juga, kalau kita tanya, kalau itu bukan bidangnya, itu tidak berani menjawab. Contoh misalnya, saya ditanya di sebuah majelis taklim tentang saum Daud. Nah, ternyata saya tidak bisa jawab. Akhirnya di sela-sela istirahat ketika kuliah, saya beranikan masuk ke kantor syekhnya, ketemu dosen tafsir. Saya tanya masalah ini. Jawaban beliau apa? Afwan hadza laisa takhassusi. Maaf, ini bukan spesialisasi bidang saya. Silakan tanya kepada syekh itu. Padahal beliau ulama, pakar tafsir, ditanya tentang saum Daud, padahal beliau bisa, tapi merasa itu bukan bidangnya, dan di ruangan itu ada orang yang punya spesialisasi dalam bidang fikih, tidak berani beliau jawab. Baik, satu penanya terakhir. Oh gitu. Nah, jadi datanglah sebagai hamba yang tidak ujub. Jadi gini, tadi pagi sudah saya bacakan hadisnya tentang orang yang kalau berdoa dikabulkan oleh Allah. Rubba as'as akbar madfu'un bil abwab. Lau aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Penampilannya biasa-biasa saja. Dia ada dianggap tidak ada, dia pergi tidak ada yang merasa kehilangan karena dia tidak ingin terkenal. Bahkan saking tidak pengennya terkenal, kalau ngetuk pintu pun tidak ada yang pengen membukakan pintu buat dirinya. Maka orang seperti ini, kalau dia berdoa, nama Allah sudah disebut, Allah akan kabulkan semua kalimat yang meluncur dari mulutnya. Dalam Islam tidak perlu menonjol-nonjolkan diri, karena otomatis orang yang mulia tanpa harus menonjolkan diri, dia akan menonjol sendiri lewat seleksi alam. Itu sudah otomatis. Di Bekasi ada pengurus mengeluh kepada saya, kenapa Pak? Ini ada Ustadz LC datang
ke masjid memperkenalkan diri, saya punya ijazah LC, dikeluarkan ijazahnya, dikeluarkan nilainya saat sedang kuliah, ingin menonjol-nonjolkan diri. Justru akhirnya pihak masjid tidak simpati. Orang akan dikenal dan akhirnya diterima itu tanpa harus nonjol-nonjolkan diri. Lewat seleksi alam pasti akan orang akan tahu. Dulu di komplek perumahan kita di Bekasi, saya hadir tidak memperlihatkan saya ustadz. Ada pengajian, saya duduk ikut menyimak pengajiannya. Ada kegiatan, saya hadir. Orang belum tahu siapa saya. Suatu saat ketika pengajian ustadznya tidak hadir, akhirnya supaya waktu tidak kosong, kemudian pengurus mempersilahkan saya untuk maju. Nah, dari situlah akhirnya dikenal. Jadi tanpa harus menonjol-nonjolkan diri, seleksi alam otomatis orang akan diketahui. Kecuali urusan dunia, silahkan ditonjol-tonjolkan. Bapak punya ijazah fakultas kedokteran, silahkan tonjol-tonjolkan. Datang ke rumah sakit, siapa tahu rumah sakit mau menerima ijazah saya. Boleh tidak? Itu urusan dunia, wajib ditonjolkan. Tapi kalau urusan akhirat, kalau bisa Bapak masuk kelompok innallaha yuhibbul abda at-taqiyya al-khafiyya. Allah itu senang hamba yang suka menyembunyikan ketakwaannya, tidak perlu terkenal. Maka pernah saya sampaikan di majelis ini, jadilah hamba Allah senyap di dunia tapi terkenal di langit karena namanya sering disebut-sebut oleh Allah di hadapan para malaikat. Enggak apa-apa di dunia tidak populer. Alhamdulillah bel sudah berbunyi. Berarti ini kajian kita tinggal tersisa satu kajian di Masjid An-Nur besok, subuh ceria, dilanjutkan dengan kajian di Balai Muhammadiyah. Insya Allah kita akan bertemu di besok subuh acara makan-makan. Kita akan membahas materi tentang makan antara yang mendatangkan pahala dan yang mendatangkan dosa. Jadi karena acara makan-makan, judulnya juga saya sesuaikan supaya Bapak dapat nafkah batin, setelah itu dapat nafkah lahir dengan cara yang benar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.